tidak ada kakek bersama antara Ba'lawi dan Nabi Muhammad selama 45.000 tahun dalam ilmu DNA. Tapi sampean akan divonis oleh masyarakat nek sampean ngarani ini isu walaupun oleh bayaran. Lah wong nasabe habaib dikon tes DNA. Tes DNA itu singgawi wong Eropa, wong Barat yang penuh dengan intrik-intrik walaupun disebut ilmiah. Karena masa depan itu ketika ingin menelusuri keturunan Nabi cukup lihat tes DNA-nya dulu. Oh, tes DNA J1, oke, masuk dalam penelitian. Kalau misalnya haplogrupnya kayak Ba'lawi G, kita mau ngapain saja di dalam ilmu nasab, ilmu sejarah, pasti ini ujung-ujungnya putus. Nah, kalau sekarang ribut-ribut silsilah Ba'lawi itu barang kuno sebetulnya. Dulu itu saja KBC itu pernah menulis silsilah wayang, mulai Abimanyu bin Arjuna bin Pandu bin Sentanu bin ngantek Sang Hyang Wenang. Ya gitu, itu ya ndak usah diurus, itu kitab sezaman yang menjadi sumber mana ya ndak usah ditulis, apalagi dites DNA segala macam ya. Mau cari DNA-nya Sang Hyang Wenang itu dari mana? Dari mulai Aceh sampai Papua kita akan cari family matching dari sisi ilmu DNA, kita akan cari family matching dari ilmu nasab. Di mana kakek-kakek kita bersama? Kenapa? Agar persatuan Indonesia bukan hanya perjanjian di atas undang-undang dasar, tapi juga persatuan di atas sesama darah bangsa Indonesia. Zaman fitnah, zaman orang yang dengan enteng merendahkan orang, membalikkan orang, bahkan menganggap orang baik dianggap jelek, jelek dianggap baik, pahlawan punya jasa yang luar biasa justru dianggap dia sebagai pengkhianat, pembohong dibenarkan selalu, orang yang benar dibohongkan selalu. Ini isen-isen zaman. Kalau dicari manuskrip-manuskripnya ternyata ini bohong, maka nasab ini disebut nasabun batilun maudhu'un mardudun munqati'un. Saya bertanya pada kolega saya di Bahrain misalnya, saya tanya pada kolega saya di Turki misalnya, saya tanya pada kolega saya di Mesir, nggak ada yang bermasalahkan ini. Makanya bisa menjadi lucu kalau ini mau dibatalkan di Indonesia, lah gimana yang di Mesir, gimana yang di Irak, gimana yang di berbagai penjuru dunia. Orang-orang goblok nggak usah nanya dalilnya. Mari kita ikut saja bahwa para habaib ini memang memiliki silsilah yang sambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita ikut saja, nggak usah nyari catatan. Nggak pedulikan ini, sudahlah, kita saling hormati aja. Anda boleh tidak percaya, boleh percaya, itu hal yang biasa. Penelitian itu sesuatu yang dihormati, tapi harus dengan standar ilmu. Diujinya di mana? Di kampus. Kita hitung dari 345 ini kita hilangkan sampai ke ayahnya Muhammad An-Naqib dihitungnya. Kapan Muhammad An-Naqib itu wafat, di situ kita hitung keterputusan. Begitulah ilmu sejarah dan ilmu nasab bekerja untuk mengisbat nasab. Tidak ada kitab nasab yang menyatakan Ahmad bin Isa punya anak Ubaid. Seperti waduknya Imam Ubaidillah yang sekarang difitnah sebagai sebuah sosok yang tidak pernah ada. Yang ada Abdullah. Ubaidillah adalah fiktif. Karena tawaduknya tidak mau disebut Abdullah, tidak mau, karena padahal orangnya al-alim, al-bari, masya Allah ya. Tapi sekarang jadi bulan-bulanan di Indonesia ini. Di tahun 895 Hijriah, Ali bin Abu Bakar As-Sakran Ba'lawi mengarang kitab namanya Al-Burqatul Musyiqah. Di sini dia bilang anaknya Ubaid ini bagian daripada anaknya Ahmad bin Isa. Al-Habib Ad-Doktor Ali Hasan Al-Bahar, apapun penelitian yang dilakukan oleh orang, apapun tesis-tesis dibuat oleh orang, walau aftal muftun, saya tetap berhusnuzon bahwa beliau Habib Ali ini adalah min dzurriyyati Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang meneliti itu boleh, siapa melarang orang meneliti? Dan saya secara khusus sudah pernah bertanya pada kolega saya. Artinya orang Maroko mempercayai nasab Bani Alawi ini memang bagian dari keturunan.
Ini yang akan kita lakukan masa depan. Kenapa? Menghadapi bagaimana sekarang ada upaya-upaya orang bukan orang Nusantara ingin menguasai Nusantara dengan membelokkan sejarah-sejarah Nusantara, perjuangan-perjuangan orang-orang Nusantara diklaim sebagai perjuangan dia. Undang iki nek bahas masalah nasab misalnya wis ojo diberi, baik yang lawannya baik yang ini sama-sama tidak, jangan diberikan. Akan terjadi kekhawatiran, kisrolan, terjadi keributan. Lalu keributan massal kasus 1998 akan bisa terulang, bahaya. Sekarang ini kan sesuatu yang katanya ilmiah tapi kemudian dibuat narasi ke panggung-panggung yang untuk membenci kelompok. Nah ini yang nggak boleh. Tapi kalau soal Anda tidak percaya, itu saya hormati, itu tidak ada masalah. Kalau berkaitan dengan masalah akidah begitu, berarti kita harus adakan verifikasi. Setiap orang yang mengaku sebagai turun Nabi, berita itu bisa benar, bisa salah. Kalau berita itu bisa benar, bisa salah, bagaimana cara kita memverifikasinya? Ya kita lihat data-datanya. Ketika sekarang ini katanya rame-rame di medsos ada buku yang meragukan silsilah Ba'al ini, bahwa betul Ba'al ini silsilah dari Rasulullah SAW. Ada yang mengatakan karena tidak ada catatan selama 400 tahun. Dan kita meyakini semua itu, walaupun mungkin tidak ada dokumen, tidak ada catatan, karena kita sendiri merasakan barokahnya. Nah ini nasabnya Ba'lawi yang sedang kita bahas, itu sudah waradatil illah, sudah ada 4 ilat yang membatalkan dia. Untuk soal verifikasi ini PBNU tidak mempercayakan kepada PW maupun PC. Kami verifikasi sendiri karena kami ingin memastikan betul bahwa ini berjalan dengan semestinya. Karena kita akan memverifikasi dokumen-dokumen, validitas dokumen. Dan kita meyakini semua itu, walaupun mungkin tidak ada dokumen, tidak ada catatan. Kita akan memverifikasi prosesnya seperti apa kita verifikasi. Maka kita verifikasi orangnya, ada orangnya beneran apa enggak. Semua ini husnuzon, kita berhusnuzon saja. Ini PBNU tidak mempercayakan kepada PW maupun PC. Kami verifikasi sendiri. Tidak ada nama Ubaidillah atau Abdullah. Sampai abad ke-6, ke-7, ke-8 tidak ada kitab nasab yang menyatakan yang namanya Sayyidina Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid. Kita tanpa Imam Ubaidillah, tanpa Alawiyah, Bani Alawi, mungkin kita tidak tahu apa. Sumber-sumber keilmuan kita banyak karena jasa-jasa para ulama Alawiyin. Lalu Ba'lawi ini di abad 9, leluhurnya Habib-Habib ini namanya Ali bin Abu Bakar As-Sakron, bikin kitab nih kayak Kiai Alawi, bikin catatan. Mari kita ikut saja, nggak usah nyari catatan. Nah ini nasabun batilun mardudun maudu'un munqati'un. Bukti-bukti barokah dari zuriyah Ba'alwi. Semuanya merasakan barokahnya sulam safira. Kita merasakan sendiri barokahnya. Tapi hari ini banyak orang yang tidak dengan ilmu memprovokasi orang, kemudian memaki-maki itu Habib itu antek Yahudi, antek penjajah, ini itu. Ini apa? Kan nggak bisa satu orang melakukan kesalahan semua jadi salah. Penyebaran nilai-nilai moral bangsa Indonesia diklaim oleh mereka. Penyebaran Islam di Nusantara diklaim oleh mereka. Makam-makam berkeramat diklaim oleh mereka. Kita pengen tahu keramatnya mana. Bahkan kalau kita buka kitab-kitab tarikh, apakah itu Al-Ghuror atau Asul Bahal, kita temukan nama-nama itu. Kalau ada yang ngotot, kira-kira ada apa di belakang ini sampai mengorbankan hal-hal yang sangat berharga. Itu namanya khurafat. Tidak terjadi tapi ditulis-tulis. Kebanyakan ada penelitian dari ilmuwan di Timur Tengah
Yang ada di kitab-kitab Ba'lawi itu bukan karamah tetapi khurafat. Bahkan sampai mengajak kita untuk menjadi para mustahid baru. Sudah mengabaikan apa keputusan ulama di Munas Lampung tentang hal istihad, tentang tata cara kita mengambil hukum-hukum dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Pakai dalil haram, makruh, sesat, kafir, ndak bisa. Masa depan akan ditertawakan oleh peradaban. Daripada nanti malu, lebih baik sekarang yang rapih mundur pelan-pelan. Udah biarin aja itu Ki-Imad Dajjal. Kamu mau percaya mau enggak dengan nasab kami silahkan dah. Udah begitu aja udah. Loh, kalau namanya menolak ya ada orang, tapi nolaknya itu bener apa bohong-bohongan? Memang yang suka begini ini biasanya Wahabi. Sudah ndak usah ngomong banyak-banyak daripada kualat. Karena kita ini yang penting jangan sampai kualat. Kalau sudah kualat itu apa-apa salah kedaden. Semakin dia itu saya mau kemana nggak boleh, saya mau kemana, saya makin terkenal makin banyak yang pengen. Ini undangan ceramah ke Kalimantan kemarin dari Malaysia numpuk sekarang, bikin sibuk saya juga ini yang angkat saya Ba'lawi. Semakin dia tidak percaya, semakin orang banyak percaya.